Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas keamanan dan konteks strategis di negara Republik Slovia yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, yang pertama itu ada Future Strategic Shock atau ya, pada tahun 2015 Slovakia merilis National Strategy of Management of Security Risk in the Slovak Republic, yang dimana di dalam dokumen tersebut disebutkan security threat yang akan menjadi ancaman kepada internal Slovakia dalam rentan 10 tahun ke depan. Yang pertama itu ada migrasi skala besar yang tidak terkontrol. Nah, mayoritas migran-migran di Eropa ini kan berasal dari Eropa. Dari Timur Tengah. Dengan memanasnya konflik di Timur Tengah ini, semakin panas, banyak orang-orang Timur Tengah yang kemudian bermigrasi untuk ke Eropa untuk mencari keamanan karena negaranya itu sedang terlibat konflik atau semacamnya. Nah, alasan lain itu yang menjadi migrasi tersebut juga bisa karena ingin mencari taraf hidup yang lebih baik. Karena Eropa dikenal sebagai peradaban yang maju, jadi orang-orang Timur Tengah, bermigrasi ke Eropa untuk mencari taraf hidup yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim ini, suhu di Slovakia itu semakin memanas. Apalagi, dengan dampaknya perubahan iklim ini, Slovakia juga menjadi rentan terhadap bencana-bencana alam, seperti banjir ataupun eee, angin topan. Yang ketiga itu adalah terorisme ini ada kaitannya dengan imigran ilegal yang tadi disebutkan. Dengan meningkatnya imigran ilegal itu ada kemungkinan untuk penyelundupan penyelundupan pemahaman tentang, sesuatu yang radikal yang kemudian bisa dapat menimbulkan terjadinya, aksi-aksi terorisme di Slovakia tersebut. Nah, yang keempat itu ada kerentanan terhadap serangan cyber. Nah, dengan semakin majunya teknologi ini, ke perang ini akan berubah, akan shifting menjadi, perang hybrid, yakni perang secara offline atau tembak-tembakan, dan juga perang secara online atau lempar-lempar, opini di cyber tersebut untuk menggain atensi terhadap itu, dan juga bisa terjadi serangan cyber kepada website-website pemerintahan Slovakia. Mengenai negara rival, Slovakia memiliki kerjasama di bidang militer bersama NATO. Mereka masih saat ini mengandalkan militernya dari bagaimana kekuatan NATO tersebut mau membantu mereka. Dan untuk kerjasama di bidang ekonomi, ketergantungan Slovakia ini masih bergantung kepada kestabilan dari Uni Eropa itu sendiri. Tapi saat ini Uni Eropa sendiri agak sedikit tidak stabil karena akibat dari konflik Rusia dan Ukraina ini mengakibatkan impor-impor energi dan bahan-bahan baku terhenti. Itu yang diakibatkan dari konflik dan Rusia ini. Dan dari situ kita dapat menganalisa ada 4 dimensi yang mengakibatkan dari uh, shock tersebut. Nah, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Noval, saya melanjutkan beberapa dimensinya, yaitu dimulai dari politik. Nah, politik itu ada kemenangan dari Partai Demokratik Sosialis pada pemilu lalu yang menjadikan Robert Fico menjadi Perdana Menteri pro-Rusia saat ini. Sebagaimana seharusnya Slovakia yang menjalin kerjasama dengan NATO, ini sangat kontradiktif terhadap Perdana Menterinya. Sementara kemenangan Perdana Menterinya ini yang dimenangkan oleh orang minoritas yang pro terhadap Rusia. Dan di bidang ekonominya, eh, jika ketidakstabilan EU karena ekonomi ini dapat mengakibatkan Slovakia juga mengalami ketidakstabilan ekonomi karena sampai saat ini masih bergantung ekonominya terhadap Uni Eropa. Untuk di bidang sosial budaya, sampai saat ini negara-negara Eropa Timur itu untuk isu sosial budaya ini sangat sensitif buat sebagaimana yang terjadi di Kosovo, terjadi di Serbia, di Albania. Pun di Slovakia juga untuk isu sosial budaya ini sangat-sangat sensitif sendiri. Untuk di bidang militer saat ini ketidakmampuan Ukraina akan menjadi uh, shock juga untuk Slovakia. Ketidakmampuan Ukraina dalam menahan perang dari Rusia menyebabkan Slovakia
amat yakin bahwa negara Slovakia akan menjadi target selanjutnya. Sementara kekuatan militer Slovakia masih belum mampu mengimbangi militer Rusia. Untuk saat ini itu aja, Vin. Oke, berarti kalau udah ngelihat tadi dari fitur strategic shock, terus juga ngelihat dari penjelasan Fajar, penting ditinjau bagaimana strategi keamanan dan juga strategi pertahanan dari Slovakia itu sendiri. Nah, jadi ini berkaca pada tahun 2005, di mana pada saat itu strategi keamanan yang digunakan oleh Slovakia dalam lingkungan keamanan Republik Slovakia yang terus berubah itu, di mana warga negaranya tidak dapat keamanan Republik Slovakia dan juga warga negaranya tidak dapat dipisahkan dengan keamanan sekutunya. Dan negara ini menghadapi ancaman serta tantangan serupa dengan negara-negara lain di kawasan Euro-Atlantik. Nah, kemudian untuk security policy dari Slovakia itu sendiri, komponen penting dari kebijakan keamanan Republik Slovakia ini adalah sistem keamanannya, sehingga hal ini terdiri dari aspek yang kompleks seperti instrumen kebijakan luar negeri, ekonomi, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lingkungan hidup serta hubungan timbal baliknya. Nah, prasyarat dasar untuk pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan sistem keamanan Republik Slovakia adalah sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berfungsi secara efektif. Nah, kemudian cabang-cabang ini bertanggung jawab atas pengembangan dan fungsional alat manajemen krisis dan atas adopsi dan penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin keamanan warga negara dan negaranya secara tepat waktu. Mereka melihat Linstra yang ada, itu fleksibilitas yang mereka masukkan, yaitu mereka fleksibel di dalam sistem pertahanannya, begitu melihat situasi, dia segera merubah untuk suatu saat nanti kalau memang terjadi perang, mereka juga sudah siap. Dan itu mereka yang memang mereka rencanakan. Dan prediksi mereka ternyata benar, akhirnya terjadi perang di antara Ukraina dan Rusia. Atau lebih tepatnya Rusia dulu yang menyerang Ukraina. Namun di dalam langkah-langkah yang ada untuk peningkatan strategi pertahanannya, pada umumnya Slovak ini tidak ingin campur terlalu banyak di dalam perseteruan atau peningkatan konflik yang ada di antara NATO maupun Rusia. Sehingga mereka menganggap meskipun ancaman kepada mereka itu kecil dari Rusia, namun dikarenakan mereka adalah anggota NATO, sehingga mereka mau tidak mau, kalau nanti terjadi perang besar, itulah yang mereka harus persiapkan. Karena keunggulan orang international relation itu adalah dia selalu mengetahui the most recent information yang terjadi di dalam suatu permasalahan ataupun konflik yang berkembang, ya. Jadi saya menyarankan untuk jangan lupa selalu mengupdate pengetahuannya dan informasinya, ya. Harus setiap hari itu, baru kalian jadi orang hebat. Ya, dan senang mendengarkan diskusi-diskusi orang yang kelas tinggi. Bagaimana mereka pemikirannya itu masuk, walaupun tidak selalunya benar, tapi cara dia menganalisa itu harus kalian pelajari. Supaya kalian mampu demikian juga. Saya nyatakan mudah-mudahan penugasan ini sukses, begitu juga untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk Adinda Dasril yang sudah menghubungkan saya dengan anak-anak. Baik. Mudah-mudahan sukses selalu jadi generasi muda karena kalian adalah pengganti kami. Ya.